Astagfirullah. Kak, itu ada apa? Kak, liatin, Kak. Sebentar, sebentar. Pak, tangkap mereka. Tangkap mereka semua. Mereka bunuh adik saya. Masukkan mereka dalam penjara dan kalau bisa hukum mati. Cepetan tangkap mereka. Bu. Ibu ini ngomong sembarangan ya? Ibu tahu, saya ini pengacara, Bu. Dan saya mengerti betul tentang hukum. Jadi saya bisa perkarakan ibu dan menuntut ibu gara-gara ibu sudah memfitnah teman-teman saya seperti ini. Siapa yang fitnah? Jelas-jelas adik saya sampai meninggal dan istrinya sampai keguguran karena kalian. Apa itu kurang bukti? Oh, abang tenang dulu, Bang. Mbak Ayu ini sedang kalut sekarang, Bang. Tolong abang sabar, Bang ya. Ibu tenang dulu. Saya akan menjelaskan duduk perkaranya. Jadi, Bapak Zaki dan Ibu Riri ini malah menjadi korban. Dan kami sudah mengintegrasi saksi-saksi dan Pak Zaki dan Bu Riri ini tidak bersalah. Jadi seharusnya Ibu berterima kasih karena Pak Zaki dan Bu Riri sudah membawa korban ke rumah sakit. Nah, dengarkan itu baik-baik, Bu. Jadi lain kali, jangan menuduh orang sembarangan dengan emosi seperti ini. Mbak yang sabar ya, Mbak harus kuat. Maaf atas kehilafan kami, Mbak. Mbak Ayu, kami akan bertanggung jawab, Mbak. Kami akan bertanggung jawab atas semua kehilafan yang terjadi ini, Mbak. Yang jelas ini bukan kesengajaan. Kami mohon maaf, Mbak. Enggak kok. Kalian nggak salah. Adik saya yang lalai. Dan maafkan saya ya. Maafkan saya udah nuduh kalian semua. Iya, Mbak. Kami justru minta maaf. Karena hal yang sama hampir saja menimpa keluarga kami. Kalau Kak Zaki nggak mau banting setirnya, mungkin kami yang sudah meninggal sekarang. Bang Jamal, Ratasya, terima kasih sudah datang kemari menolong kami. Iya, sama-sama, Sar. Tapi lu pasti telepon gua, bukan gara-gara cuma mau berterima kasih kan? Pasti ada hal lain dong. Kita memang ada hal lain yang ingin disampaikan, Bang. Kami berencana untuk titip Atwa sama kamu, Syah. Itu pun kalau kamu nggak keberatan. Kamu serius, Ri? Iya, Syah. Aku sama Kak Zaki udah sepakat. Kita akan bantuin Mbak Ayu sampai semua masalah ini selesai. Dan juga sampai Mbak Sandra siuman dari komanya. Takutnya kalau Atwa terus-terusan ikut sama aku, dia malah kecapean dan nanti dia yang sakit. Kami akan titip Atwa untuk beberapa hari ini, Syah. Kamu gak keberatan kan? Gimana? Bang, boleh, Bang? Ya enggak lah. Tentu aku sama Bang Jamal nggak bakal keberatan. Justru kita seneng. Jadi kita bisa belajar gimana caranya ngurus bayi. Makasih banyak ya, Syah. Tapi aku juga minta tolong sama kamu. Kalau nanti sekiranya kamu ketemu sama papa aku, kamu jangan kasih tahu apa-apa soal ini. Kamu tahu sendiri kan gimana papa aku orangnya. Tapi, gini, apa perlu hal seperti ini dilakukan? Karena sebenarnya dalam kasus ini kan kalian juga korban, bukan pelaku. Iya betul, Bang, betul. Tapi saya sama Riri merasa kasihan sekali, Bang. Kami ingin ikut berbelasungkawa. Karena kalau tadi saya nggak banting setir, Bang, mungkin mereka nggak akan celaka seperti ini. Udah. Pokoknya kalian tenang aja ya. Adwa pasti akan baik-baik aja sama aku dan Bang Jamal.
pokoknya sekarang kalian fokus aja sama urusan kalian ya. Iya kan, Beb? Iya. Ya udah, kita pulang aja ya, supaya Adwa bisa istirahat dengan enak. Oh iya, Ri, kalau barang-barangnya Adwa udah ada? Semua perlengkapannya ada di mobil. Nanti saya antar ke depan. Karena Riri harus langsung ke ruang ICU untuk menemui Sandra. Tapi maaf banget ya, Sya. Atau cuma ada beberapa bajunya soalnya. Udah. Tenang aja, kalau misalnya nanti ada yang kurang, aku tinggal beli kok. Makasih banyak ya, Sya, sekali lagi. Atwa sayang, sekarang kamu sama Tante Natasha dulu ya. Ayah sama Bunda mau bantuin Tante Ayu untuk menyelesaikan masalah. Ya, kamu jangan nakal, harus jadi anak pintar. Beb, kok kamu kayak lagi mikirin sesuatu? Ada masalah? Enggak, Beb, enggak ada masalah apa-apa. Aku cuma lagi mikirin aja, kenapa Zaki dan Riri itu rela ngorbanin semua waktu mereka cuma buat nolongin sama ngurusin orang. Padahal yang namanya kecelakaan kan ya cukup dengan nolongin aja. Ya, aku juga berpikir kayak gitu sih. Cuma ya itulah mereka. Mereka kadang terlalu baik dan terlalu peduli sama orang. Sampai-sampai mereka rela membuang-buang waktu mereka. Apalagi Riri. Riri itu udah kayak malaikat. Dia itu rela menolong siapapun yang butuh pertolongan dia. Cuman aku jadi curiga. Aku jadi punya prasangka kalau sebenarnya Zaki juga bersalah dalam kasus ini. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin banget mereka itu berbohong, Beb. Aku tahu banget Riri itu orangnya jujur. Dia tuh nggak pernah mau berbuat dosa sedikit pun. Ya, sama aja sama Zaki sebenarnya. Aku juga tahu Zaki itu seperti apa. Cuman gini loh, Beb. Mereka itu kan habis kena musibah. Banyak sekali tragedi yang terjadi dalam rumah mereka. Jadi seharusnya mereka tuh tenangin diri, istirahat. Bukan yang ngurusin orang seperti ini. Iya sih, benar juga. Aku juga tadi ngelihat mukanya Riri tuh kayak capek banget. Tapi ya mau gimana lagi? Mendingan kita sekarang berdoa yang terbaik aja untuk mereka, ya kan? Iya. Atwa. Bayu, saya boleh ngobrol dengan Mbak Sandra? Assalamualaikum Mbak Sandra. Saya Riri. Saya yang bawa Mbak ke sini. Mbak Ayah juga sudah datang untuk menjenguk. Mbak Sandra harus kuat ya. Mbak Sandra harus tetap berjuang. Ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Hamba nggak tega melihat kondisi Mbak Sandra. Andai hal itu terjadi pada hamba,
hamba pasti tidak akan mampu untuk hidup tanpa suami dan juga anak hamba. Tolong sembuhkan Mbak Sandra ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih ya, Ri. Makasih ya, Zaki. Kalian berdua orang yang baik. Semoga aja Sandra cepat sadar setelah mendengar suara merdu kamu tadi membacakan Al-Fatihah. Amin. Kita berdoa yang terbaik ya, Mbak, untuk Mbak Sandra. Makasih ya. Saya nggak bisa kebayangkan apa yang akan terjadi nanti setelah Sandra sadar. Dan dia menyadari kalau Rian ternyata sudah meninggal. Dan dia kehilangan bayinya. Mereka sudah menikah 3 tahun. Dan baru sekarang Sandra bisa hamil. Mereka berdua keluarga yang sakinah dan sangat harmonis. Siapa yang menyangka kalau ternyata Rian dipanggil terlebih dahulu dan Sandra harus kehilangan bayinya. Alhamdulillah Kak Zaki, Mbak Ayu. Mbak, detak jantungnya Mbak Sandra membaik, Mbak. Alhamdulillah. Iya, Mbak. Alhamdulillah, semoga ini pertanda baik ya, Mbak ya. Zaki, Riri, tangannya Sandra bergerak-gerak. Alhamdulillah. Dokter, tolong adik saya. Tadi tangannya bergerak-gerak, dokter. Alhamdulillah. Ini merupakan suatu keajaiban dan mujizat dari Allah. Denyut nadinya kembali normal. Insya Allah pasien akan segera siuman, Bu. Saya permisi dulu ya. Sandra, akhirnya kamu sadar, Sandra. Alhamdulillah.
Mbak Sandra, Mas Rian sudah pergi mendahului kita untuk selamanya, Pak. Mas Rian meninggal. Mas Rian meninggal di lokasi kecelakaan tadi siang, Pak. Enggak, Kak. Mas Rian gak boleh meninggal, Kak. Gak boleh meninggal. Sandra gak mau sendirian, Kak. Mas Rian gak boleh ninggalin Sandra. Sabar, Sandra. Istighfar, Sandra. Kamu harus kuat ya. Enggak, Kak. Mas Rian udah janji sama Sandra. Kalau Mas Rian mau temenin Sandra, kalau Sandra lahiran nanti, Kak. Sandra yang kuat, Sandra. Istighfar. Baik kamu. Baik Sandra, kenapa, Kak? Baik Sandra. Mbak Sandra, maaf sekali, Mbak. Mbak mengalami keguguran akibat goncangan yang sangat keras saat kecelakaan tadi, Mbak. Ya Allah. Ya Allah, cobaan apa ini, ya Allah? Kenapa Sandra ditinggalin sama dua orang yang Sandra sayang? Kalian siapa? Kenapa kalian tahu semua kejadian ini? Apa jangan-jangan kalian berdua penyebab semua ini? Mbak, kecelakaan tadi nggak ada kesengajaan sama sekali, Mbak. Saya berusaha membanting setir karena menghindari truk, Mbak. Kemudian motor yang dikendarai Mas Rian menabrak mobil kami. Berarti penyebab semua ini adalah kalian. Kalian pembunuh. Mbak Sandra, tenang dulu, Mbak. Bukan gitu, Mbak. Kalian pembunuh, andai saja kalian tidak banting setir. Mungkin Mas Rian gak mungkin meninggal dan anak saya gak mungkin meninggal. Dan kalian harus bayar nyawa-nyawa suami saya dan anak saya dengan nyawa kalian sendiri. Sandra, istighfar, Sandra. Istighfar. Enggak, Kak. Sampai kapanpun mereka tetap salah di mata Sandra, Kak. Coba aja mereka nggak banting setir, Kak. Mungkin Mas Rian masih hidup dan anak Sandra juga masih hidup, Kak. Sandra, istighfar. Mereka juga korban dari kecelakaan motor ini, Sandra. Polisi sudah klarifikasi sama kakak dan menceritakan semua kejadiannya. Justru mereka yang menolong kalian. Mereka yang membawa kalian ke sini. Mereka berdua salah, Kak. Mereka berdua pembunuh. Ya, ganti baju udah, minum susu juga udah. Sekarang tinggal bobo yang nyenyak ya. Kalau Adwa nggak bobo, nanti Tante Natasha dimarahin sama Bunda. Kenapa Adwanya nggak bobo? Gitu katanya nanti. Beb, kamu ngapain sih di situ? Ketawa-ketawa sendiri lagi. Ya. Atua tahu nggak sih, bukan cuma Tante Natasha yang nanti dimarahin kalau Atua nggak bobo. Nanti Om Jamal juga dimarahin sama ayah.
Kamu tuh pasti ngeledekin aku kan? Enggak sayang, aku ngeliatin kamu tadi dari situ tuh kok telaten banget ngurusin Atwa. Aku jadi kagum ngeliat kamu. Namanya juga naluri seorang ibu. Kamu tahu nggak? Setiap seorang ibu pasti kalau ngelihat anak bayi pasti hatinya tersentuh. Apalagi bayinya gemesin kayak Adwa ya. Bukan cuma Atwa kok yang gemesin, kamu juga gemesin kok. Ih, sebel banget sih kamu tuh pasti ada maunya deh. Ya udah kamu tungguin Adwa dulu ya. Aku beres-beresin barang-barangnya Adwa dulu. Ya. Mau ngapain ini? Fitness ya? Yuk kita fitness nih. Maafin kakak ya sayang. Kakak menyesal sekali. Kalau aja kakak dengar firasat mimpi kamu itu. Apapun yang terjadi kita harus tolongin Mbak Sandra, Kak. Kasian Riri nggak tega ngeliat penderitaan dia seperti itu. Iya Ri, kakak janji. Kakak akan bantu mereka semampu kakak ya. Seharusnya kita aja yang meninggal ya, Kak. Bukan suami dan juga anak yang dikandung sama Mbak Sandra. Kasian. Mereka udah nunggu bayi itu bertahun-tahun, Kak. Ri, istighfar. Istighfar sayang. Ini semua sudah takdir. Ini takdir yang Allah berikan sayang. Dan Allah tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Istighfar. Aduh, kenapa sih? Hah? Mau apa sayang? Iya. Shh. Ya, diam dulu ya. Kenapa? Kangen bunda ya? Iya. Kan tadi udah minum susu. Kenapa sih? Kok nangis gitu? Shh. Aduh, kenapa sih? Hah? Mau apa sayang? Iya. Shh. Ya, diam dulu ya. Kenapa? Beb. Kangen bunda ya? Iya. Beb. Tadi udah minum susu. Kok itu suara Tuan nangis kenceng banget ya? Kok nangis gitu? Iya, bentar ya, bentar. Dibikinin susu dulu. Iya. Kenapa sih? Nggak tahu nih, nangis nggak mau tidur. Sini aku yang gendong. Emangnya kamu bisa? Dulu. Beb, kok Adwa bisa diem gitu sih? Ada rahasianya dong. Apa sih kok kamu tahu rahasianya? Rahasianya telepon Zaki. Ih, pantesan. Dasar. Jadi kata Zaki, Atwa ini sebelum tidur senangnya disolawatin dulu. Adwa. Hei. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ri. Ri, kata Mama, kemarin kamu telepon Papa ya? Iya, tapi Papa lagi tidur. Jadi Riri nggak mau gangguin Papa. Gimana kondisi Papa? Udah lebih baik? Papa masih sakit, Ri. Kayaknya obat-obatannya nggak cocok deh. Masa Papa nggak sembuh-sembuh? Seandainya kamu ada di sini kan, kamu bisa antar Papa ke dokter. Kamu bisa tanya detailnya sama dokter. Kalau Mama kan, belum apa-apa udah takut. Belum apa-apa udah panik. Apalagi kalau Papa tanya ini itu, pasti Papa dimarahin. Halo, Ri. Kamu bisa kan? Iya, Pak ya. Riri segera ke sana ya, Pak. Iya, Ri. Papa tunggu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
apa, Ri? Barusan Papa telepon. Katanya Papa minta tolong Riri untuk anterin Papa kontrol ke dokter. Karena katanya obatnya itu nggak cocok sama Papa. Karena keadaan Papa nggak semakin baik. Jadinya Papa minta tolong Riri untuk temenin Papa kontrol ke dokternya. Gimana, Kak? Kakak pikir ada apaan, sayang? Ya udah nggak apa-apa, kamu temenin aja. Kan itu papa kamu, kan? Loh, tapi kan kita mau ke pemakamannya Mas Rian. Udah nggak apa-apa, kakak sendirian aja, sayang. Kamu temenin papa aja, ya. Tapi kakak pesen, tolong jangan sampai papa tahu masalah kita. Apalagi kamu kesana nggak bawa Atwa, ya kan? Iya, Kak. Makasih ya. Pokoknya Riri janji, Riri nggak akan bocorin masalah ini ke Papa. Kalaupun Papa atau Mama tanya ya, Riri akan coba untuk kasih alasan yang tepat. Oke. Kalau gitu kakak minta tolong sama adiknya Mang Ujang buat temenin kamu Jakarta, ya. Biar Mang Ujang jagain ibu di sini. Iya, Kak. Hati-hati ya. Mas Rian. Mas Rian, kamu boleh tinggalin Sandra, Mas. Sandra gak mau sendirian, Mas. Yang tabah, Sandra. Kamu harus kuat. Supaya Rian tenang di sana. Mas Rian, kamu boleh tinggalin Sandra, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngapain kesini? Lebih baik kamu pergi sekarang, Sandra. Pergi. Saya minta kamu pergi sekarang. Pergi. Pergi. Sabar, Sandra. Sandra, sabar. Sandra. Sandra. Astagfirullah. Bu, tolong, Bu. Maafkan atas sikap Sandra tadi ya. Gak apa-apa, Mbak Ayu. Saya bisa mengerti, Mbak. Karena apa yang dialami oleh Mbak Sandra sekarang ini nggak ada bandingannya di dunia ini, Mbak. Iya, kasihan dia. Dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Dia itu yatim piatu. Hanya kami keluarga yang dia milikin sekarang. Dan mereka pun pergi meninggalkan Sandra. Dan kami pun sekarang tinggal berdua. Nih, minum lagi, habisin ayo. Nih, minum. Mau nggak? Nah, minum. Ya, jangan ngeliatin Tante Natasha dong. Minum dulu dong. Aduhnya minum dulu dong. Nih, minum. Nah, kalau aduh habis, susunya Tante Natasha ajak jalan-jalan. Ya, mau? Mau? Ini dikit lagi. Mau, aku mau cucu dong. Kamu tuh ada-ada aja deh. Ini kan susu anak bayi. Apa kalau Atwa suka, aku pasti suka. Bener. Cobain. Tuh kan. Ini amat sih rasanya. Ya iyalah, orang ini susu anak bayi, kamu lagi so tau deh. Ya bisa aku gemes aja ngeliat kamu ngurusin Atwanya tuh kok sampai telaten kayak gitu. Mana Atwa minumnya banyak banget lagi. Aku jadi nggak sabar pengen punya bayi. Sabar ya, Beb. Sebentar lagi pasti nggak bakal kerasa kok. Tiba-tiba nanti aku udah ngelahirin. Kenapa ini, Beb? Udah.
Kenapa sih, Pak? Mama perhatiin dari tadi gelisah terus. Dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit lihat pintu. Emangnya nungguin siapa sih, Pak? Ada teman Papa yang mau datang? Bukan teman, Ma. Riri yang mau datang. Riri? Ini Papa pasti telepon Riri suruh datang-datang ke sini ya? Jangan dong, Pak. Kesian Riri, anaknya masih kecil, mertuanya masih sakit, jauh pula dari sana ke sini. Papa jangan egois gitu dong. Bukan. Ririnya yang mau ke sini. Riri bilang Riri khawatir, jadi dia mau kemari. Sana aja, Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, Riri. Ya Allah. Ya. Loh, Zaki atau mana? Kamu datang sendirian, Ri? Iya, Riri sendiri datang ke sininya, Mah, Pak. Soalnya Kak Zaki lagi ngurusin ibu. Terus kalau Atwa kasihan nanti malah kecapean. Soalnya kan Riri mau nganterin Papa ke rumah sakit, kan? Ke rumah sakit? Kamu mau nganterin Papa ke rumah sakit? Iya, tadi Papa bilang katanya. Enggak, Riri itu mau... Diam dulu, Pak. Mama nanyanya sama Riri, bukan sama Papa. Emangnya Papa kamu bilang apa? Mau dianterin ke rumah sakit untuk apa, Ri? Tadi sih Papa bilang ke Riri katanya mau kontrol ke dokter, terus minta dianterin sama Riri. Tuh kan bener dugaan Mama. Ini Papa pasti telepon Riri deh. Papa nih tega deh. Bohongin Riri, bohongin anak sendiri. Udah, Ma, udah nggak apa-apa. Lagi pula kan sekarang Riri udah di sini. Riri juga kangen sama Papa sama Mama. Apalagi kan udah cukup lama Riri nggak ketemu sama Papa Mama. Tuh kan, Ma, Ririnya sendiri nggak apa-apa kok. Dia kan juga kangen sama Papa. Iya, tapi caranya nggak bohong gini dong, Pak. Kita juga harus ngerti keadaan Riri di sana kayak gimana. Ih, Ma, udah nggak apa-apa kok, Ma. Masa Riri datang Mama malah marah-marah? Emang Mama nggak kangen sama Riri? Iya, Mama kangen banget. Kamu udah bisa aja nih belain Papa kamu nih. Mama kangen banget sama kamu, sayang. Anak Mama satu-satunya. Cuman ya, Mama nih nggak mau ngerepotin kamu. Kamu nih anak Mama satu-satunya. Enggak, ya, Ma. Riri, kok Papa nggak dipeluk sih, cuma Mama doang? Papa nih. Ada. Tuh, kan? Ada yang sakit ya? Apa yang sakit, Pak? Pinggangnya. Nih, rasain nih. Ini karena akibat suka bohongin istri sama anak nih. Jadi penyakitan begini nih si Papa nih, encok. Mama, marah-marah terus, orang lagi sakit malah marah-marah. Ya Allah, Mas Rian. Sabar, Sandra. Istighfar, Sandra. Kamu sebaiknya banyak-banyak berdoa untuk Mas Rian dan juga bayi kamu, Sandra. Istighfar. Mereka udah tenang di sana. Sandra nggak tahu harus kayak gimana lagi, Kak. Sandra udah gak punya siapa-siapa. Sandra lebih baik mati, Kak. Astagfirullahaladzim, Sandra. Kamu jangan ngomong begitu. Kamu juga masih punya kakak di sini, Sandra. Mas Rian. Kakak juga sendirian. Kakak juga sangat kehilangan Rian, Sandra. Mas Rian. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Ampuni dosa hamba yang telah menghilangkan 2 nyawa sekaligus. Hukum hamba ya Allah. Hamba tidak tega melihat penderitaan dan rasa duka dari keluarga itu. Hamba ikhlas jika sekiranya hamba harus menerima balasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ayu, ini ada sedikit makanan dari kami. Oh iya, makasih ya. Mbak,
Gimana keadaannya Mbak Sandra? Sandra, dia mengurung diri di kamarnya. Dia nggak mau makan dan dia kehilangan semangat untuk hidupnya. Mungkin Mbak Sandra masih sangat terpukul dengan kejadian ini ya Mbak. Tapi semoga saja Mbak Sandra cepat tersadar dan bisa menerima semua ini dengan ikhlas. Mbak Ayu, sekali lagi kami mohon maaf. Kami sangat menyesali semua kejadian ini. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa kami bantu, jangan segan-segan menelpon saya, Mbak ya. Justru saya yang harus berterima kasih atas bantuan kalian. Kalian sudah banyak membantu kami. Malah kalian meluangkan waktu untuk bantu urusin ini semua. Mbak, kita justru sangat senang karena bisa membantu keluarga Mbak. Apalagi kalau memang yang kita bantu itu sangat bermanfaat. Kalau boleh, kami ingin melihat Mbak Sandra, Mbak. Mudah-mudahan dia sudah agak mendingan ya. Tapi mohon maaf kalau nggak apa-apa kok Mbak. Kami ngerti kalau memang keadaan Mbak Sandra belum tenang, kami juga nggak akan ganggu. Kalau gitu biar saya cek dulu ya. Sandra? 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 Ada apa tuh? Nggak tahu Kak. Mbak Ayu. Zaki. Kenapa Sandra? Sandra kabur dari kamarnya, dia keluar dari jendela. Astagfirullahaladzim. Aduh, Zaki, Riri, tolong cari Sandra. Saya takut dia bunuh diri. Dia sempat mengatakan itu sama saya. Tolong Zaki, Riri, tolong. Tolong Zaki, tolong Riri. Tolong bantu saya cari Sandra. Tolong. Mbak tenang dulu Mbak ya. Kami cari Mbak Sandra ya Mbak ya. Iya Mbak, kita cari dulu ya. Assalamualaikum. Kak, gimana kalau misalnya Mbak Sandra sampai bunuh diri, Kak? Ini semua salah kita, Kak. Ri, kamu istighfar sayang. Istighfar. Ya tapi tetap aja, Kak. Secara nggak langsung kan kita yang sudah membunuh Mas Rian dan juga calon anak mereka. Sayang, kita pasrahkan semua sama Allah ya. Ini semua sudah menjadi takdir sayang. Udah sekarang yang paling penting kita fokus bagaimana bisa menemukan Sandra. Semoga nggak terjadi apa-apa sama dia ya. Sandra! Sandra! Sandra di sana ada nggak? Sandra juga. Kak, kita itu udah hampir berjam-jam muter-muter di sini-sini doang dan kita masih belum juga menemukan Mbak Sandra. Kita harus cari kemana lagi coba sekarang? Atau kakak tadi sempat tanya nggak ke Mbak Ayu, di mana tempat biasanya Mbak Sandra dengan suaminya suka berkunjung gitu? Ya kenapa nggak kepikiran sama kakak ya? Coba sebentar kakak telepon dulu ya. Biarin aja telepon kakaknya, kau sebentar aja ya. Iya. Mbak Ayu kenapa nggak diangkat teleponnya coba? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu lagi sama Mbak Ayu, Kak? Ri, sekarang kita balik lagi ke rumahnya ya. Supaya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan mudah-mudahan setelah kita sampai di sana, Sandra sudah ditemukan sayang. Ya? Amin, semoga Kak. Mas Rian, jangan tinggalin Sandra, Mas. Ajak Sandra ke sana, Mas. Sandra ingin temenin Mas Rian. Kita harus selalu bersama, Mas. Kita gak boleh terpisah.
Terima kasih suamiku. Mas, mau dengar kabar baik dulu apa kabar buruk dulu? Kabar baik deh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku hamil. Apa? Kamu hamil? Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya selama 3 tahun kita menanti kamu hamil juga sayang. Terus kabar buruknya apa dong? Kabar buruknya sayangnya nggak ada. Kamu jahil ya. Kamu ngerjain Mas ya. Masa nanti Mas bales kamu nanti ya. Iya habis Mas serius banget baca majalahnya. Hati-hati ya Mas. Nanti kalau habis selesai sholat Mas jangan lupa doain Sandra dan anak kita. Supaya Sandra dan anak kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran ya. Pasti Sandra. Di setiap doa Mas gak akan pernah lupa buat doain kamu dan calon bayi kita nanti. Supaya diri selalu diberi kesehatan, ya. Ya sudah kalau begitu Mas berangkat sholat dulu ya. Iya Mas. Hati-hati ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas kan janji mau dampingin Sandra sampai lahiran. Mas juga suami yang sangat sempurna untuk Sandra, Mas. Gak akan pernah ada yang bisa menggantikan Mas di hati Sandra. Gak akan pernah, Mas. Tapi sekarang Mas malah pergi tinggalin Sandra. Sandra gak tahu harus kayak gimana lagi, Mas. Sandra pengen ikut sama Mas. Ini semua gara-gara keluarga sialan itu. Mereka sudah merusak kebahagiaan aku. Mereka juga sudah menghancurkan semua harapan aku. Dan aku akan menuntut balas. Aku akan tuntut mereka hingga mereka bisa merasakan penderitaanku. Mas Rian, alhamdulillah Mas Rian masih hidup. Alhamdulillah ya Allah. Mas Rian, Mas Rian, Mas Rian, Mas Rian. Kami di sini belum bisa berhasil menemukan Sandra. Saya takut banget kalau dia benar-benar nekat bunuh diri. Dan saya nggak mau hal itu terjadi. Mbak Ayu tetap terus berdoa ya. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan semoga Mbak Sandra cepat kembali ke rumah dengan selamat. Amin. Zaki, Riri, kalian pasti lelah kan? Sebaiknya kalian pulang dulu aja. Maaf, bukannya saya mengusir, tapi sebaiknya kalian istirahat. Dan kalian juga harus menjalani hidup kalian. Mbak Ayu, kami nggak apa-apa kok Mbak. Kami justru akan menunggu di sini sampai Mbak Sandra kembali ke rumah. Betul Mbak Ayu. Kami berdua sudah berjanji, kami akan membantu. Apapun yang bisa kami bantu Mbak. Dan kami ikhlas. Saya yakin sekali dan bisa melihat itu semua dari kalian. Kalian berdua banyak sekali membantu kami, baik secara moral maupun keuangan. Tapi sebaiknya jangan terlalu berlebihan seperti ini. Kalian berdua juga harus memikirkan diri kalian sendiri. Saya sangat berterima kasih sekali. Kalian sudah peduli sama saya dan Sandra. Mbak Ayu nggak usah pikirin hal itu ya. Saya serius, Ri. Sebaiknya kalian pulang dulu saja, istirahatlah. Kalau sampai sesuatu terjadi sama kalian, saya juga akan merasa bersalah. Mbak, tapi kami
Riri beneran gak apa-apa kok, Mbak. Ri, udah. Kita pulang dulu sekarang. Besok kita balik lagi ke sini ya. Udah gak apa-apa. Saya akan kabari kalian jika Sandra kembali. Kalau sampai 2 kali 24 jam Sandra tidak kembali juga, saya harus lapor polisi dan meminta bantuan mereka. Iya, Mbak Ayu kami tunggu kabarnya Mbak ya. Sekarang Mbak Ayu silakan masuk ke dalam rumah. Mbak juga butuh istirahat Mbak. Baik, saya pamit dulu ya. Iya Mbak. Udah sayang. Sekarang kita berdoa mudah-mudahan Sandra cepat kembali. Ayo kita pulang sayang. Ayo Ri. Ri, ayo dong sayang. Kamu butuh istirahat. Ayo sini, ayo. Ayo. Iya, Ri. Nih, sekarang kita juga udah mau jalan kok. Ya? Ya udah, sampai ketemu di rumah ya. Assalamualaikum. Wah, Adwa pasti seneng banget nih mau ketemu Ayah sama Bunda ya. Jangan dicubit-cubit gitu ah. Nanti bangun loh. Nih, lihat tuh Beb. Tidur aja tuh ngegemesinnya kayak begini nih. Nanti anak kita juga pasti ngegemesin kayak gini. Kayak mamanya juga. Ya pasti dong, Beb. Dan nanti aku akan jaga dan rawat anak kita itu pokoknya sebaik mungkin. Supaya dia sepintar papanya dan berbakti sama orang tua. Amin. Pokoknya aku doain terus. Biar anak kita nanti lahirnya sehat dan normal. Hah? Normal? Aduh kayaknya enggak deh, Beb. Soalnya aku ngebayangin lahiran normal aja kayaknya, udah serem banget. Sesar aja ya, boleh kan? Ya boleh, mau sesar, mau normal, terserah kamu. Maksud aku tuh bukan itu, Beb. Maksud aku doain biar anak kita itu lahirnya sehat dan tidak kurang suatu apapun. Itu loh. Itu maksudnya. Itu juga aku mau. Yuk kita jalan yuk, kamu masuk duluan deh. Yuk. Ya, masuk. Ya, nih. Ya, hati-hati ya. Di sana. Bukan enak ya. Atwa sayang, Bunda kangen sama Atwa. Atwa gimana? Nakal nggak pas di rumahnya Tante Natasha? Enggak dong, Adwa nggak nakal ya. Adwa pinter banget, minum susunya aja banyak. Ya, Rai. Kamu tahu nggak? Aku sama Bang Jamal tuh jadi gemes sendiri tau nggak ngeliat Adwa. Sampai-sampai Bang Jamal pengen banget kalau anak kita tuh cepet-cepet lahir. Sabar Syah, kan bentar lagi lahir. Bang Jamal, Natasha terima kasih banyak ya. Sudah menjaga Atwa dengan baik. Ah, tenang aja, Zak. Lu tuh kayak sama siapa aja sih? Ini kata Natasha nih. Kalau boleh, ya Atwa paling nggak seminggu sekali lah. Nginep di rumah kita lagi, ya kan sayang? Kayaknya Natasha ini udah terlanjur sayang sama Atwa. Boleh kok Bang, atau gini aja. Nanti kalau misalnya kita sempat, kita titipin Atwa aja sama Bang Jamal dan juga Natasha untuk beberapa hari. Gimana? Boleh kan Kak? Iya boleh dong sayang. Ya ampun, makasih banyak ya Ri. Kemarin juga waktu kamu titipin Adwa ke kita tuh jadi belajar banyak gimana caranya mengasuh bayi. Dan yang pasti Bang Jamal jadi pulang cepet terus, soalnya pengen main sama Adwa. Oh ya? Oh iya, Zak. Ngomong-ngomong gimana urusan di sana? Udah selesai? Sandra kabur Bang. Dan sampai sekarang kita belum berhasil untuk ketemu sama Sandra. Kasihan Bayu. Dia kehilangan adik satu-satunya dan sekarang Sandra kabur. Riri nggak bisa bayangin kalau Riri harus ada di posisinya Mbak Ayu untuk sekarang. Sayang, kamu jangan ngomong begitu dong. Kan kita sudah membantu mereka, sayang. Kita sudah berikan yang terbaik. Kamu jangan sedih dong, kan baru ketemu Atwa, masa udah sedih? Hah? Iya. Tapi apapun yang terjadi, kita tetap harus bantuin Mbak Ayu ya untuk bisa menemukan Mbak Sandra. Iya sayang, insya Allah kita bantu mereka.
kalau boleh ngasih saran, kalau menurut aku sih kayaknya kamu nggak usah terlalu berlebihan membantu dia. Ya selama ini kan kamu udah cukup membantunya ya kan? Kurang baik loh Ri kalau terlalu berlebihan kayak gitu. Nanti yang ada dia keenakan udah gitu timbul fitnah Ri. Kamu gak usah suzon kayak gitu Asya. Insya Allah aku percaya kok sama Kak Zaki. Mungkin maksud Ratasya itu bukan seuzon, Ri. Jadi sebenarnya gini, aku sama Ratasya itu nggak mau kalau kebaikan kalian berdua jadi dimanfaatkan oleh orang lain. Zaki 081. Yes. Tunggu pembalasanku Zaki.